ini, insya Allah badan kita, jiwa raga kita akan menjadi sehat semuanya, ya. Ada satu hadis Nabi yang bunyinya adalah tasih, sumu tasihhu, sumu tasihhu, sumu tasihhu. Apa nggak Bu? Sumu tasihhu. Oh, cerdas semuanya. Amin. Sumu tasihhu. Berpuasalah olehmu, pasti kamu sehat. Nah ini Bu. Jadi nggak ada orang yang sakit, apalagi mati karena puasanya, ya Bu ya. Maka jangan takut dengan puasa, ya. Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata hadis ini telah banyak dikaji oleh orang-orang non-Muslim, ya, tentang hal puasa. Sampai orang Jepang sendiri yang namanya Profesor Yoshinori Ohumi, pernah dengar nggak Bu? Yoshinori Ohumi. Jangan ingatnya sushi terus. Yoshinoya. Ya, Yoshinoya. Ya. Jadi beliau ini telah membuat satu kajian ilmiah, ya, yang disebut dengan teori utogapi atau utogapi bahasa Inggrisnya, ya. Kita tadi saya terangkan sedikit pada sore hari tadi, ya, yaitu dengan sistem cara melapar-laparkan diri. Jadi dengan berhenti dari makan sekian jam sampai 12 jam, itu akan dapat menghilangkan tumpukan-tumpukan lemak-lemak yang ada di badan kita. Kita baru 2 hari, ya Bu ya. Insya Allah 27 hari lagi badanmu akan ramping, insya Allah. Ini beliau yang ngomong Bu. Karena kata beliau, selama sebulan apalagi memuasakan satu harinya 12 jam sampai 14 jam, ya. Jadi sel-sel yang mati numpuk di sini, apalagi di perut, ya Bu ya. Ya dulu banyak kemajuan badanmu, ya Bu ya. Kemajuan perutmu, ya Bu ya. Iya, ada lemak-lemaknya ngumpul semua di situ Bu, ya. Kita telah menabung dari kecil manisan-manisannya Bu ya. Gorengan-gorengan, minyak-minyak semuanya Bu ya, gula ini manis-manis, ya. Nah, dalam Ramadan ini ada satu sistem yang disebut sebagai autogati, ya, melaparkan diri yang dapat melondri, membersihkan semua kotoran-kotoran dalam badan, ya, atau disebut sebagai radikal bebas. Nah, dengan radikal bebas, ya. Radikal bebas itu kotoran-kotoran minyak, garam, apalagi gula yang campur baur dengan darah itu Bu, ya, itu radikal bebas. Nah, ketika kita berpuasa, insya Allah tumpukan-tumpukan ataupun kotoran-kotoran baik dalam tubuh badan kita ataupun dalam peredaran darah kita itu akan dibersihkan oleh usus-usus yang hidup kelaparan, bukan usus, sel-sel yang hidup kelaparan, ya Bu ya. Jadi ternyata dalam tubuh badan kita itu ada triliunan sel yang mati Bu. Tapi yang hidup ini karena tidak kita kasih makanan, maka mereka kelaparan. Orang kalau sudah kelaparan kayak kesetanan, ya Bu ya. Pernah kelaparan gak ada makanan Bu? Pernah, ya Bu ya. Kayak kesetanan bener Bu. Mamuk sana sini, bahkan ada yang ngerampok, ada yang demi perut, ya Bu ya. Nah ini sel juga demikian, ngamuk Bu. Kita nggak ngasih makan satu hari itu ngamuk. Akhirnya dimakan apa? Sel-sel yang mati, lemak-lemak itu Bu. Yang sekarang ibu yang mungkin dampaknya masih baru 2 hari, ya Bu ya, belum terasa rampingnya, ya Bu ya. Maka nanti setelah 20 hari insya Allah akan kempes sedikit, ya Bu ya, akan ramping, ya. Dan ini hasil dampak dari puasa kita. Sebab itu, ya, kita harus semangat dalam berpuasa. Ada hal lain yang saya baru nukil, ya, dari Dr. Gracia namanya. Bukan non-muslim, tapi beliau mengkaji tentang puasa dalam ilmu kesehatan. Sedikit saya baca saja. Ada 6, ya, keuntungan kesehatan yang kita hasilkan dari puasa ini, ya. 1, menurunkan berat badan. Setuju apa enggak Bu? Saya yakin mungkin ada yang turun 5 kilo, Alhamdulillah, insya Allah. ada yang mungkin
7 kilo, ya. Benar Bu, itu pasti menurunkan berat badan. Kedua, menjaga kesehatan jantung. Nah, ini Bu, karena puasa kita ya, bukan sekedar jantung kata beliau, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, semuanya akan dinetralisir oleh puasa kita. Maka orang berpuasa itu kelihatannya imun dan awet muda. Benar Bu, coba aja lihat orang lagi lapar, ya, kelihatannya awet muda. Iya, nggak ada perutnya, walaupun lesu tapi bukan perut gitu Bu, ya. Lesu. Iya. Apalagi kata beliau keuntungannya, mengurangi resiko terkena diabetes. Nah, ini Bu, sehat banget ya Bu ya. Ini bukan orang muslim yang mengkaji. Keempat, mengurangi resiko munculnya kanker, bukan kantong kering, bukan ya. Macam-macam kanker Bu. Ini luar biasa puasa ini, ya. Yang kelima, menjaga kesehatan mental. Kita sudah terbiasa dengan latihan mental ya Bu ya. Lapar, apalagi nggak berbicara hal-hal yang kotor ya Bu ya. Ini latihan mental semua Bu, ya. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, memperbaiki metabolisme tubuh. Tahu metabolisme Bu? Pertahanan tubuh. Ya, sistem badan ini punya sistem ya Bu ya, yang makanan dan minuman ini diproses menjadi energi, itu namanya metabolisme. Ya, jadi kalau metabolismenya baik, insya Allah anggota tubuh badan kita akan sehat walafiat. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Nabi, ya, ini dibuktikan secara saintifik modern. Ya, para pakar kesehatan non Muslim, mereka ternyata telah membuktikan bahwa puasa yang dilakukan oleh siapapun, termasuk orang-orang Muslim, ternyata dapat menyehatkan badan, ya, dan badan, jiwa dan raga, ya, fisik dan mental, dua-duanya sehat, ya. Makanya menjadi imun, insya Allah ya biar. Saya yakin banget mudah-mudahan selama Ramadan ini kita nggak terkena biasanya apa Bu? Gerges, apalagi pegelino, apalagi asam urat, mungkin kram ya Bu ya, kejang-kejang mungkin ya Bu ya. Insya Allah akan hilang semua dengan melakukan ibadah puasa ini. Alhamdulillah. Sampai di sini, mari kita tutup dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah di tempat ini.